Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 69. Jarum jam sudah menunjuk di angka 1 dini hari. Namun Adrian dan Mairo masih terlibat perbincangan di dalam kamarnya. Selain candaan, ada hal yang membuat Adrian penasaran ingin mengetahuinya, yakni mengenai kronologi kejadian yang sampai sang istri berhasil membawa ponsel Farel dari rumah bak istana itu. Kebetulan saat benda berlayar datar itu dicek waktu awal Mairo datang, semua bukti benar-benar terpampang nyata di satu ponsel itu, termasuk kamera pengintai di dalam rumahnya. Karena ponsel Farel yang Mairo bawa memang terhubung dengan kamera CCTV di sana. Semua kejadian melalui CCTV itu Adrian lihat dengan seksama, mencari waktu-waktu yang menampakkan kecurigaan dari gelagat orang-orang di dalamnya, termasuk Farel. Namun setting waktu 3 hari dari sekarang, semua terlihat normal. Bahkan sempat beberapa kali Nilam terlihat bolak-balik masuk ke dalam kamar, tapi dia masih keluar dalam kondisi baik. Itu membuktikan waktu yang diatur terlalu mundur. Adrian pun mencoba mengatur beberapa jam setelahnya, yang ternyata justru lebih maju kejadiannya, karena terlihat 2 ajudan Farel yang tengah menggotong seseorang terbungkus selimut keluar dari kamar, lalu menuruni anak tangga secara perlahan. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Itu yang harus ia dan Mairo ketahui. Setelah diatur mundur setengah jam sebelumnya itu, tepat terdengar suara tembakan diletuskan di sana. Sementara dari sisi kamera di tempat lain yang menampilkan ajudan tengah berjaga, mereka juga terlihat terkejut hingga saling pandang bersamaan dengan waktu itu. Sayangnya sumber letusan senjata api yang kemungkinan berada di dalam kamar itu tidak tertangkap oleh kamera pengintai. Mungkin memang sengaja tidak dipasang, sehingga Adrian dan Mairo tidak bisa melihat jelas kejadian itu. Namun beberapa menit setelahnya, tampak Farel memberi perintah dari pintu kamarnya dengan gelagat yang cukup terlihat panik. Walau kamera itu tidak menjelaskan kejadian faktanya secara jelas, tapi semua video bisa menjadi barang bukti yang memberatkan. Lagi pula Adrian tidak akan melaporkan kejahatan itu ke kantor polsek sebelumnya. Lebih baik langsung melapor dan membawa barang bukti itu ke Polres, yang kemungkinan besar akan ditangani dengan jujur dan adil. Terus gimana? Dia tidak curiga kan? Tanya Adrian saat Mairo mulai menjelaskan mengenai awal pertemuannya dengan Farel. Mairo pun menggelengkan kepala kemudian tersenyum, lalu melanjutkan pembahasan ketika ia berhasil mendatangi kantor Farel lebih dulu dan menemui pria itu. Untungnya dia langsung menyambut dengan hangat begitu dirinya baru memasuki ruangannya setelah mendapatkan izin. Bahkan seperti lebih terlihat spesial karena Farel sampai menunda pekerjaannya demi menerima kedatangan Mairo siang tadi. Walau wajah Adrian nampak mulai bete mendengarkan cerita Mairo itu, selama dia belum memberi perintah berhenti, Mairo pun akan terus melanjutkan, seperti sengaja ingin melihat sikap cemburu suaminya. Mairo bahkan memancing suasana dengan menambahkan cerita tidak nyata. Lalu ia akan tertawa ketika Adrian menanggapi serius jika di ruangan kantor Farel siang tadi sempat terjadi saling sentuh karena rayuan Mairo. Udah lama, nggak usah dilanjutin. Aku ngantuk, mau tidur. Iya, sebete itu, nada ucapan Adrian terlontar, dan semakin menambah rasa lucu dalam hati Mairo hingga membuatnya tertawa tipis. Enggak mas, aku cuma bercanda. Enggak mungkin seberani itulah, Mairo menjelaskan faktanya. Namun berhubung Adrian sudah terlanjur ngambek,
Ia buru-buru menarik selimut hingga seluruh tubuh tertutup rapat sampai kepala. Dirinya seakan lupa jika kamar sempit itu tidak memiliki fasilitas pendingin ruangan yang hawanya terasa panas setiap waktu. Sementara Mairo sengaja membiarkan Adrian larut dalam sikap jengkelnya itu. Toh, itu tidak akan lama. Ia sangat paham. Mairo hanya senyum-senyum melihat sikap kekanak-kanakan suaminya sambil menata posisi tidur yang nyaman. Dan benar saja, belum sempat punggung Mairo mendarat sempurna ke atas kasur tempat tidurnya, ia sudah dikejutkan dengan wajah Adrian yang tiba-tiba muncul dari balik selimut. Kemudian melepas kain tebal itu secara paksa. Setelah menarik napas beberapa kali karena merasa panas dan pengap. Tentu saja merasa gerah, mengingat setiap malam Adrian tidak pernah menutup tubuhnya dengan sehelai kain pun, selain pakaian yang melekat. Jangankan kain, kaki Mairo yang terkadang menindih kulitnya, buru-buru ditepis karena merasa panas. Bahkan kipas angin saja tidak cukup menyegarkan meski dinyalakan selama semalaman. "Kenapa, Mas?" tanya Mairo meledek. "Enggak apa-apa," sautnya singkat. Terdengar nada suara Adrian masih ketus, membuktikan jika memang dia masih marah. Namun melihat sikap sang suami, Mairo justru merasa lucu. Apalagi saat memperhatikan tubuh Adrian yang berbalik badan sambil membuang muka, persis seperti anak balita yang sedang ngambek. Benar-benar lucu. Sambil menahan tawa, Mairo pun menyatakan permintaan maafnya. Walau sejujurnya ia tidak merasa bersalah karena memang tidak nyata. Tapi setidaknya bisa mengembalikan kondisi hati sang suami yang nampak begitu serius menanggapi candaannya. "Semua itu nggak benar kok, Mas. Lagian mana berani aku sentuh laki-laki lain. Malam pertama sama kamu aja harus nunggu seminggu dulu baru terlaksana," jelas Mairo merayu. "Kamu masih marah?" tanyanya seraya menarik pelan pundak Adrian. "Enggak." Meski begitu, nada jawaban Adrian masih terdengar ketus. "Katanya enggak, kok masih munggungin aku?" "Enggak apa-apa." "Bener enggak apa-apa," Mairo memastikan, walau masih bernada meledek. "Besok kita harus pindah dari sini loh, Mas," lanjutnya, yang seketika membuat Adrian terkejut hingga badannya dibalikkan dengan cepat. "Pindah dari sini? Tapi kenapa, Mai?" tanya Adrian. Perasaan jengkelnya ia tepis sejenak demi menghilangkan rasa penasarannya yang tiba-tiba melanda. "Bangun tidur besok pagi, Farel pasti akan sadar kalau aku sudah nipu dia. Aku yakin dia itu sudah tahu tempat ini. Bukan tidak mungkin dia akan datang ke sini buat cari aku. Setelah menyadari salah satu ponselnya tidak di tangannya," jelas Mairo serius. "Orang pertama yang pasti dia curigai itu aku, Mas." Adrian yang masih belum mengerti masih terpaku menatap wajah istrinya. "Kamu berbuat apa saja sama dia, Mai?" tanya Adrian meminta penjelasan. "Aku dan dia sewa kamar hotel. Waktu dia mandi malamnya, aku kasih obat tidur di minumannya. Itulah kenapa aku mudah dapat ponsel Farel." Adrian masih seksama mendengarkan, menanti kalimat Mairo yang terdengar belum selesai itu. Obat itu hanya akan bekerja sampai 10 jam, sedangkan dia tertidur dari jam 11 malam. Kalau dihitung jam 9 pagi, besok pasti dia sudah sadar. Jadi pagi-pagi sekali kita harus keluar dari sini, Mas. Adrian paham. Ia mengangguk mengerti. "Ya udah, kita tidur dulu. Kita bisa bereskan barang-barang besok pagi. Terus kita ke tempat Axel sementara," jelas Adrian memberi pendapat. Mairo pun mengangguk, menyetujui. Setelah beberapa kali Adrian mengajak tinggal di rumah Axel, ia selalu menolak. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menunggu. Semakin dekat, namun semakin bahaya. Adrian dan Mairo.
Penasaran bagaimana reaksi Farel ketika tahu ponselnya hilang? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab 70, bab berikutnya. Bye.